مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudah wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di kesempatan yang mulia ini kita bisa bermujalasah kembali, bermajlis dalam rangka kita tafaqquh fiddin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Kita lanjutkan biografi berikutnya dari imam mazhab, dan kita masuk ke biografi yang keempat, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting, faedah-faedah berharga, dan tauladan-tauladan mulia dari sejarah perjalanan hidup beliau. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang imam-imam mazhab yang lainnya, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau adalah pelopor dalam ilmu fikih dan membangun dasar-dasar fikih agar mudah difahami dan mudah dimengerti. Ketika kita berbicara tentang Imam Malik bin Anas rahimahullah, maka beliau adalah guru besar di bidang hadis dan orang yang pertama kali menyusun hadis-hadis Nabi SAW dalam sebuah buku, yaitu dalam kitab Muwatta'nya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau adalah sosok yang sangat cerdas, yang menyusun teori tentang ilmu usul fikih, ya, dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, disitulah beliau membangun ilmu-ilmu fikih berdasarkan usul fikih. Baik. Kalau imam tiga tadi menonjol di bidangnya masing-masing, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ini menonjol karena keteguhannya di atas akidah yang lurus, sehingga ketika itu masyarakat di masa beliau tidak tersesat dari jalan yang lurus, ya, sampai-sampai ulama kita mengatakan ada dua tokoh besar yang berjasa menyelamatkan akidah umat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang yang murtad. Yang kedua adalah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, karena perjuangan beliau mempertahankan akidah yang lurus bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik, saya akan tulis di papan tulis. Tadi kita bahas ada berapa tokoh yang berjasa terhadap umat, ya. Baik. Dua tokoh penyelamat akidah umat. Baik. Tadi siapa yang pertama? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Baik, apa jasa beliau dalam menyelamatkan akidah umat? Memerangi orang-orang yang murtad. Iya, banyak ketika itu orang-orang murtad karena menganggap bahwasanya apa? Bahwasanya sepeninggal Rasulullah sudah tidak ada lagi yang diikuti.
Jadi dianggap agama Islam sudah selesai. Sehingga mereka tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi bayar zakat dan seterusnya. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kalau dibiarkan akan semakin banyak orang-orang yang murtad. Ya, baik. Yang kedua, siapa tadi? Imam Ahmad bin Hambal. Nanti Bu, tenang aja, santai aja, belajar, ikuti aja dulu yang dipelajari. Masalah nanti mazhabnya apa nanti menyusun. Ikuti aja ritme yang saya buat, ya. Nanti Bu, makanya ikuti ini aja dulu, paham? Siapa yang kedua? Ahmad bin Hambal rahimahullah. Baik, apa jasa beliau terhadap umat ini? Masih ingat tadi? Mempertahankan keyakinan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Nanti saya jelaskan tentang masalah ini. Yang penting kita tahu dulu jasa para pendahulu kita. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Baik. Ya, ini secara garis besar tokoh di antara tokoh-tokoh penyelamat akidah umat. Nah, Ahmad bin Hambal di masa beliau mempertahankan akidah adalah apa? Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Sementara keyakinan kelompok sesat di masa itu, mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini keyakinan sesat. Dan keyakinan ini nanti insya Allah akan kita bahas, masih ada di zaman kita sekarang. Bahkan kadang-kadang keyakinan ini diyakini oleh tokoh-tokoh yang dianggap apa? Intelektual. Ya, nanti insya Allah. Nah, ini penting kita paham dulu bagaimana Imam Ahmad bin Hambal dalam rangka apa? Memperjuangkan apa? Akidah umat. Baik, saya lanjutkan. Kita mulai pembahasannya dengan pembahasan nasab Imam Ahmad dan masa kecilnya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Saya ulangi lagi, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Kenapa di sini disebutkan Ahmad bin Hambal langsung? Padahal bapak beliau kan bukan Hambal ya. Bapak beliau kan Ahmad. Hambal itu kakeknya yang keberapa? Kakek yang kedua ya. Kakek yang pertama itu kan namanya apa? Kakek ya Muhammad ini. Kakeknya lagi berarti buyutnya namanya siapa? Hambal. Jadi disandarkan kepada siapa? Kepada buyut. Ya. Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Itu. Karena buyutnya sangat terkenal sehingga disandarkan langsung Ahmad bin Hambal. Ya. Kalau seandainya saya runut misalkan nasab seorang, misalnya ada seorang namanya Muhammad bin Yusuf bin Yunus bin Adam misalnya, maka boleh seorang mengatakan Muhammad bin Adam, padahal Adam adalah buyutnya misalnya, tidak masalah, ya, tidak ada masalah yang seperti ini. Atau langsung seorang menyandarkan kepada kakeknya, seperti Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah anaknya Abdul Muttalib, padahal Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah. Kenapa beliau mengatakan anak ibnu Abdul Muttalib, bukan anak ibnu Abdullah, saya anak Abdullah? Karena Abdul Muttalib lebih terkenal daripada siapa? Daripada Abdullah. Ketokohan kakeknya si Abdul Muttalib ini melebihi ketokohan bapaknya Abdullah.
Sehingga Nabi Muhammad langsung menyandarkan kepada kakeknya, ana ibnu Abdul Muttalib. Baik. Dan beliau dari kabilah yang bernama Syaiban, sehingga dijuluki Asy-Syaibani. Jadi kalau seorang punya kabilah, maka dia boleh menyandarkan kepada kabilahnya atau kepada daerahnya. Seorang lahir misalnya di Jakarta, misalnya namanya Muhammad Al-Jakarti. Karena apa? Disandarkan kepada kotanya. Sama seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari dari daerah mana? Dari daerah Bukhara. Makanya Imam Al-Bukhari. Namanya siapa? Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Kakeknya namanya Bardisbah. Daerahnya namanya Bukhara, sehingga Muhammad bin Ismail bin Bardisbah Al-Bukhari. Jadi orang kadang ngasih nama anaknya siapa? Bukhari. Padahal Bukhari bukan nama orang itu. Bukhari itu nama tempat. Penyandaran kepada tempat lahirnya Imam Al-Bukhari. Namanya Imam Bukhari aslinya Muhammad. Ya, aslinya namanya Muhammad. Jadi sebagian kita menyangka Bukhari itu nama orang, padahal nama tempat. Sama seperti orang lahir di, misalkan di Medan, misalnya jadi Al-Maidani. Lahir di Jakarta, Al-Jakarti. Lahir di Bogor, Bogori. Lahir di Bekasi, Al-Bekasi. Kan gitu. Ya, jelas ya? Nah, kalau Imam Ahmad beliau disandarkan kepada kabilah. Kabilah namanya Syaiban. Sehingga disandarkan kepada Asy-Syaibani. Dan kabilah Syaiban ini kabilah yang sangat terkenal di kalangan Arab. Dan kabilah yang banyak menghasilkan para panglima perang, para mujahidin, para ulama, dan para sastrawan. Baik. Selanjutnya kelahiran Imam Ahmad. Imam Ahmad lahir di tahun 164 Hijriah atau tahun 780 Masehi. Di sebuah tempat namanya Baghdad. Baghdad ibu kota mana? Irak. Yang mana ketika itu Baghdad adalah pusat peradaban dunia. Pusatnya di Baghdad. Sebab ada kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Karena status Baghdad itu sebagai pusat peradaban dunia, maka berkembanglah di situ berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu agama, ilmu arsitek, ilmu yang lainnya, ya. Karena Baghdad statusnya sebagai pusat pemerintahan atau peradaban dunia. Nah, Imam Ahmad lahir di Baghdad, lahir di lingkungan yang juga di situ masih banyak para ulama. Baik. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal hidup di lingkungan keluarga yang agamis, yang Islami. Ya. Beliau lahir ya di situ dan menghafal Al-Qur'an ketika umur 10 tahun. Baik, beliau hafal Quran ketika umur 10 tahun. Dan itu hal yang biasa di Arab. Di Arab itu hal yang biasa, orang menghafal Al-Qur'an semenjak dini. Ya, bahkan di Indonesia pun sekarang sudah alhamdulillah mulai banyak anak-anak umur 11 tahun sudah hafal Quran. Anak-anak umur 13 tahun, umur 9 tahun bahkan ada yang sudah hafal Al-Quran. Ya, karena memang anak-anak ini masih mudah untuk menerima hafalan. Maka memang dianjurkan memulai hafalan Al-Quran sebelum memulai menghafal yang lain-lainnya. Tetap pelajaran keimanan itu ditanamkan. Tapi di samping menanamkan pelajaran keimanan, menanamkan anak untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya, kalau anak-anak kita semuanya menghafal Al-Quran, kan orang tua juga mendapatkan pahala. Ikut mendapatkan syafaat. Ya, cuman kadang sangat disayangkan perhatian orang tua kita hanya sebatas perhatian kepada ilmu-ilmu dunia. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka itu lalai dari kehidupan akhirat, ya,
dan mereka lebih condong kepada kehidupan dunia. Mereka hanya mengikuti sesuatu yang lahiriah, hanya mengilmui dunia saja. Ya, kalau untuk kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus pelajaran-pelajaran umum, rela mengeluarkan uang banyak. Tapi ketika membimbing anak untuk hafal Al-Quran, ya, nah di sini tuh kurang kepedulian orang tua. Ini para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memberikan perhatian kepada kita akan pentingnya hafalan Al-Quran semenjak dini. Dan memulai hafalan Al-Quran sebelum memulai pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya, ada sebagian orang ya sudah kadung, ya gimana lagi ya, jalannya sudah kadung begitu, karena mungkin dari kecil kurang mendapatkan pengajaran tentang Al-Quran, akhirnya langsung memulai pelajaran-pelajaran sulit. Ya bisa saja, tapi kurang maksimal. Ya, jadi kalau seorang sudah hafal Al-Quran, ya menghafal yang lain akan lebih mudah. Menghafal hadis-hadis Nabi akan lebih mudah. Ya, menghafal pelajaran-pelajaran akan lebih mudah. Sebab Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Ada sebagian orang belum memulai sudah putus asa. Ustaz, saya udah tua, nggak mungkin lagi bisa ngapal Quran. Jangan bilang nggak mungkin. Sudah salah ngomongnya. Bilangnya sudah bilang nggak mungkin. Berarti beneran nggak mungkin hafal Quran. Sebab apa? Allah mengikuti prasangka hambanya. Yang benar gimana? Insya Allah Ustadz saya akan berusaha. Gitu. Jangan bilang nggak mungkin. Belum dicoba sudah nggak mungkin. Saya mengenal ya, ada salah seorang konglomerat kaya di sebuah tempat. Ya, salah satu karyawannya orang Indonesia pernah bercerita bahwa konglomerat ini punya banyak perusahaan. Ya, dan dia hafal Al-Quran di usia 40 tahun. Padahal kalau bilang sibuk, sangat sibuk, bukan sibuk lagi. Cuman dia bisa memanfaatkan waktu. Kapan dia memanfaatkan waktu? Bangun tidur sebelum subuh sekitar 2 jam. Di situ dia menghafal Quran. Sebab tidak ada kesibukan di waktu itu. 2 jam sebelum salat subuh. Ya. Terus kapan lagi? Dia menghafal Al-Quran ketika di mobilnya menuju ke kantor, ketika di mobil menuju kantor. Nah kalau kita kan daripada macet, dongkol sendiri ya siapa suruh keluar, udah tahu macet keluar, nggak usah keluar lah kalau kira-kira macet. Dongkol sendiri, marah ke orang, main klakson sembarangan. Coba kalau ketika macet dimanfaatkan menghafal Al-Quran, kan luar biasa. Ya, nah dia seperti itu. Sopirnya nyopir, dia di belakang apa? Ngafal Quran. Ternyata di umur 40 tahun hafal Al-Quran. Makanya dibilang apa? Tekadnya dikuatkan. Apa sih yang nggak bisa kalau kita sudah punya tekad? Iya. Kadang-kadang ke tempat wisata jauh saja dikejar. Bisa kadang-kadang mendaki gunung saja dikejar bisa, karena ada tekad. Sementara kalau menghafal Al-Quran sudah menyerah, gitu. Jadi yang penting adalah kita mencoba. Walaupun hasil endingnya tidak hafal Quran, kita sudah dapat pahala mencoba. Berusaha, Allah akan mengganjar usaha kita para jemaah. Yang penting ada usaha, itu diganjar sudah sama Allah. Walaupun hasil endingnya, Ustaz, saya sudah berusaha keras, ya, saya baru bisa segini, nggak masalah. Ada usaha dulu. Masalahnya belum ada apa-apa sudah nyerah Ustadz, saya serahkan yang muda-muda aja. Letoy masalah ngafal. Ya. Jangan berusaha. Ya. Jadi kalau alasannya sibuk saya nggak percaya, sebab ada yang lebih sibuk daripada kita berhasil. Jadi alasan sibuk itu adalah alasan syaitan. Alasan setan. Lebih baik kita jawab malas daripada sibuk. Jujur itu bagus, ya. Baik. Nah ini para jemaah sekalian, contoh tentang pentingnya menghafal Al-Quran. Nah kemudian juga
kalaupun kita memang sudah agak sulit menghafal Al-Quran, paling tidak anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, ya, agar menjadi pahala buat siapa? Buat orang tuanya. Ya, Masya Allah. Dan lingkungan pun harus kondusif. Kondusifkan lingkungan ketika anak menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran tapi bapak ibunya memfasilitasi yang belum perlu, ya, akhirnya nggak jadi hafal Quran. Difasilitasi HP tanpa dibimbing, akhirnya main Mobile Legend, nggak jadi ngapal Quran, mainnya Mobile Legend. Ya, jadi demikian. Harus dikondusifkan lingkungan untuk menghafal Al-Quran, ya. Baik, orang tua itu memperhatikan selalu. Kalaupun harus pakai HP dipakai nyetel murotal agar anak menirukan bacaan Quran. Gini loh, nak, bacaan Al-Quran dari Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, imam di tempat lain. Jadi anak memperhatikan, ya. Anak itu mudah meniru, Masya Allah, ya. Terus yang paling penting, orang tua itu jangan mendoakan buruk kepada anak, ya. Doakan anak hafal Quran. Saya tanya ibu-ibu aja, ya, ibu-ibu sudah pernah mendoakan anak hafal Quran, Bu? Iya, nggak jawab lah Ustadz, takut riak. Gitu. Takut riak apa nggak pernah. Nah, kadang-kadang kita sendiri belum pernah mendoakan, doakan dulu. Makanya kalau marah sama anak, marahnya begini, Bu, ya, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Itu kalau marah, ya. Jangan marah anak goblok misalnya. Sebagian lagi bilang anak setan, naudzubillah. Lah kalau anaknya setan, bapak ibunya apa ini? Marah sama anak kok begitunya gitu. Coba kalau marah sama anak, anak didoakan. Ya, ada kisah itu, ya. Imam Masjidil Haram, ya, ketika masih kecil dia membuat jengkel ibunya. Saking marah ibunya sampai bilang, "Nak, mudah-mudahan kamu jadi Imam Masjidil Haram." Bener, jadi Imam Masjidil Haram. Ya, makanya doa orang tua itu Masya Allah, ya, jangan pernah mendoakan yang buruk kepada anak. Rata-rata para orang-orang yang sukses, para ulama maupun selain ulama lah, banyak sukses dari doa orang tua. Baik, jadi umur berapa Imam Ahmad hafal Al-Quran? Umur 10 tahun. Dan ini rata-rata para ulama hafal Al-Quran dari semenjak belia. Termasuk para tokoh-tokoh penakluk hebat hafal Al-Quran dari semenjak kecil. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, ya, hafal Al-Quran dari semenjak kecil, ya. Dan yang menjadi motivator utama antara lain ibunya. Makanya jadi ibu itu harus penyemangat yang super. Jangan ibu yang pesimis dan membunuh karakter anak, jangan. Belum apa-apa anak sudah dibikin pesimis. Jangan. Coba ketika Muhammad Al-Fatih diajak ibunya ke laut, disaksikan dari jauh, dari laut itu ada Konstantinopel, diperlihatkan. Itu Konstantinopel, nak, yang belum berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Ya, kamu nanti yang jadi penakluknya dengan izin Allah. Benar jadi penakluknya. Siapa yang paling berjasa diantaranya? Ibunya. Nah, maka jadi ibu itu apa? Banyak menanamkan optimisme kepada anak, ya. Gitu. Nah, ini yang belum ditaklukkan negeri Roma, ya kan? Dengan izin Allah akan ditaklukkan nanti oleh kaum muslimin. Ya, maka apa? Punya andil. Di orang tua persiapkan dari sekarang anak-anak. Entah mau jadi ulama, entah mau jadi panglima di jalan Allah, entah mau jadi penyebar agama Allah. Yang penting punya tugas masing-masing. Dan jangan disalahpahami bahwa yang namanya membela agama Allah mesti jadi ustadz. Tidak. Meskipun jadi dokter, tapi dokter yang hafal Quran, apa salah? Kan nggak salah kan, dokter hafal Quran? Nggak salah, malah bagus. Ya, ketika ada pasiennya yang sudah mulai putus asa, karena apa? Karena penyakitnya yang sudah kronis, dokternya ingatkan Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit yang menyembuhkan Allah. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang mustahil, Pak. Cuman memang ya kemampuan kita terbatas. Jadi Bapak sandarkan diri Bapak kepada Allah, banyak-banyak berdoa, Pak. Kalau Allah sudah menyembuhkan pasti akan sembuh. Kita hanya berusaha. Kan enak. Panglima perang, hafal Quran, bagus. Ya enggak? Iya, jadi nanti anak buahnya suruh sholat tepat waktu. Ya kan? Akhirnya apa? Ya, suruh membaca Al-Quran, ya. Sebelum terjun di medan
tempur atau melawan para penjahat, para pemberontak dan seterusnya, dia apa? Dibekali dengan doa, kan gitu. Enak. Kalau semua lini diisi oleh orang-orang yang ngerti agama tuh enak. Ya. Ya, jadi yang kita inginkan kan begitu semuanya. Ya, tak mesti semua jadi ustaz, tidak, tapi apa? Di bidang dia masing-masing dia ngerti agama. Ya. Pejabat kalau ngerti agama kan enak, ya. Ngerti tentang bahaya korupsi di dunia dan di akhirat. Ya kan? Mengerti tentang bahaya berbohong, kampanye palsu berbohong, kan takut dia. Ya, ini pentingnya ilmu agama para jemaah sekalian. Baik. Setelah hafal Al-Quran, maka Imam Ahmad belajar dengan guru-guru yang ada di Baghdad. Karena di situ masih banyak para ulama, di antaranya beliau belajar dengan Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, dan beliau adalah muridnya Imam Abu Hanifah, murid seniornya. Jadi nggak sempat ketemu dengan Abu Hanifah, tapi ketemu dengan muridnya yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi. Dalam bidang apa beliau belajar? Beliau belajar tentang ilmu fikih. Ya. Kemudian belajar lagi dari Imam Asy-Syafi'i di Mekah. Tapi sebelumnya di mana? Di Baghdad dulu beliau mengambil ilmu. Nanti kita akan rinci guru-gurunya ya. Dari mana beliau belajar dan siapa guru yang punya pengaruh besar terhadap Imam Ahmad. Iya, sebelum saya berbicara tentang bagaimana Imam Ahmad thalabul ilmi, saya ingin berbicara, ada kisah menarik tadi belum sempat saya paparkan tentang peran ibu terhadap anak. Sekali lagi peran ibu terhadap anak. Kalau yang lebih banyak hadir di sini ibu-ibu, ya, saya akan lebih menekankan motivasi untuk ibu-ibu. Ya. Jadi Imam Ahmad yang paling berjasa terhadap beliau siapa? Ibu. Perhatikan, ini ada fakta menarik tentang imam madhab ya. Bahwa imam madhab itu rata-rata apa? Yatim mereka. Berarti bapaknya sudah meninggal. Siapa yang berperan? Ibunya. Jadi ibu itu fokus di rumah, jangan banyak keliweran, seliwar-seliwar ke rumah-rumah, jangan keluar rumah. Ya, ibu itu fokus lebih banyak di rumah harusnya. Kalaupun keluar seperlunya aja. Baik, ya kalau hujan kan kajian sebentar nggak masalah. Ini jangan masa dari pagi sampai pagi itu baru pulang. Kan gimana? Lihat, perhatikan. Ini 3 imam madhab. 3 imam, nggak usah tersinggung. Baik, 3 imam madhab ternyata apa? Yatim. Siapa yang paling berperan mendidik? Ibunya. Pertama Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Udah lalu biografinya sudah pernah kita bahas. Ya, ditonton nanti di YouTube kalau nggak sempat nonton. Baik, yang kedua Imam Asy-Syafi'i. Kan ibunya yang berperan. Ya, Imam Syafi'i dibawa kemana? Ke Mekah supaya belajar ilmu syar'i di sana. Baik, lahirnya di Asqalan di Palestina, Gaza. Baik, yang ketiga Imam Ahmad bin Hambal. Ya, tadi ibu ada yang nanya, Hambali itu apa? Hambali itu madhabnya, madhab fikihnya. Hanbali, kalau Imam Syafi'i madhab fikihnya madhab Syafi'i. Ya, Imam Malik madhab fikihnya Maliki, Abu Hanifah Hanafiyah, Hanafi, gitu ya. Baik. Nah, ini semuanya lahir dalam kondisi yatim, bayangkan. Siapa yang paling berperan? Ibunya. Makanya kita ini butuh ibu yang fokus. Ya, walaupun tanpa bapak, ibu itu bisa berperan. Tapi kadang-kadang masalah ibu ada, bapak ada. Tapi apa? Lebih parah daripada anak yatim. Karena bapak ibunya cuma yang penting udah ngasih duit. Udah nak, terserah kamu mau ngapain, yang penting duit udah dikasih. Pikirnya itu sudah cukup. Padahal anak lebih butuh pendidikan daripada duit. Duit bapak ibu, itu anak bisa nyari sendiri nanti. Sebab setiap orang sudah dijatah rezekinya oleh Allah. Jangan berpikir apa? Bahwa sudah dikasih duit, selesai. Ya. Baik. Nah ini ada
Kita masuk ke Ahmad bin Hambal. Jadi ibunya itu tiap pagi sebelum subuh, Ahmad bin Hambal waktu kecil antara umur 5 sampai 6 tahun atau 7 tahun, ya umur kecil lah, masih 10 tahun lah ya, itu dibangunkan sebelum subuh, sudah dibiasakan bangun sebelum subuh, dipersiapkan sama ibunya, dipakein baju seperti bajunya ulama. Karena apa? Ibunya punya harapan Ahmad bin Hambal itu jadi apa? Jadi ulama. Makanya dari kecil dipakein baju ulama, ya. Kalau dari kecil dipakein bajunya nggak jelas ya seperti itu, ya. Ya, soalnya, wah kamu baju-bajunya baju-baju pahlawan super. Ya sesekali sih mungkin. Ini sering tiap hari ya. Padahal pahlawan super tuh nggak ada. Hakikatnya di dunia nyata nggak ada. Pakaikan pakaian ulama sesekali ya nggak apa-apa. Maksudnya kalaupun dia memakai pakaian seperti biasa nggak masalah. Tapi sebelum pengajian, sebelum TPA kan harusnya dipersiapkan anaknya dipakai pakaian yang Islami begitu ya. Nah, supaya kita nggak miris, karena kadang-kadang saya miris. Orang itu kalau mau kondangan ke pengantin rapi bajunya. Giliran mau sholat, kaos oblong yang dipakai coblos nomor 54. Nah kan parah seperti itu. Masa sholat pakainya belakang coblos nomor 54 misalnya, nggak boleh nyebutin nomor ini ya. Ini nomor ini aja, nomor fiktif ya. Tapi ini contoh ada di belakang. Ada orang yang lihat baru sami Allah beda, aduh nih sudah coblos ini. Kan nggak fokus yang di belakang lihat. Jadi mengganggu kekhusyuan orang lain. Dari mana? Dari ajaran bapak ibunya sejak kecil. Diajari anak itu kalau ke masjid pakai baju yang Islami. Jangan cuma pakai kaos oblong, pakai apa? Sarung diuntal-untal begini. Itu ya, jangan. Tapi apa? Ajarkan supaya beradab. Masa ke kondangan pakainya rapi, ke masjid seadanya kan? Gimana etika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Baik. Nah, jadi dibawalah Imam Ahmad kemana? Ke masjid. Supaya apa? Belajar di situ hafalan Quran dan seterusnya. Sampai hafal Quran di umur 10 tahun. Jadi ibunya punya perhatian besar. Bapaknya sudah meninggal. Ya ini, jadi banyak kalau kita lihat anak-anak yatim yang berprestasi karena apa? Ibunya yang jempolan, ya, ibunya yang berat. Coba kalau sudah kayak gitu, ibunya dapat pahala nggak nanti di akhirat? Masya Allah, ibu itu pahlawan, cuman tidak dikenal. Coba kalau kita lihat nama imam itu lebih terkenal bapaknya, Imam Malik bin Anas. Nama ibunya siapa? Banyak orang nggak tahu. Padahal yang berjasa siapa? Ibunya. Ibu itu tokoh di belakang layar meskipun tidak terkenal. Ya. Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, bapaknya yang terkenal Idris. Ibunya siapa? Banyak orang nggak ngerti. Ya. Imam Ahmad bin Hambal, ya. Baik. Ahmad bin Hambal atau Ahmad bin Ahmad lebih terkenal siapa? Bapaknya atau kakeknya? Ibunya siapa? Banyak orang nggak kenal. Ternyata yang sangat berjasa siapa? Ibunya. Nah, itu. Makanya saya bilang ibu itu jasanya luar biasa. Coba sekarang imam-imam ini sampai sekarang ajarannya masih diadopsi oleh manusia. Siapa yang juga kena pahalanya? Ibunya, nggak peduli walaupun nggak terkenal. Ya nggak Bu? Nanti juga kalau anak ibu pasti binnya bin bapaknya kan gitu kan? Nggak penting, nggak terkenal ibu-ibu. Yang penting ibu-ibu punya jasa itu yang paling penting ya. Baik. Jadi Imam Ahmad memulai belajar ilmu agama di Baghdad, di tempat kelahirannya sendiri, dari guru-guru yang ada di situ. Di antaranya Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Baik, di situ beliau belajar ilmu fikih, belajar hadis. Nah, setelah selesai beliau belajar dari ulama-ulama di Baghdad, maka ibunya memerintahkan Imam Ahmad untuk berkelana mencari ilmu ke Mekah. Ini ibu yang tegar ya. Jadi kepingin anaknya supaya apa? Benar-benar jadi ulama. Ya, bukan di rumah saja tidak. Tapi ingin anaknya apa? Jadi ulama juga. Maka dibekalilah oleh ibunya roti kering.
dibekali roti kering, bukan dibekali apa? Duit sekian puluh juta, tidak. Ibunya yakin kalau seperti Imam Ahmad anaknya itu pasti bisa mencari rizki dengan izin Allah. Iya. Sebab siapa yang mengatur rizki? Yang mengatur rizki adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ibunya tetap optimis bahwa apa? Imam Ahmad akan mendapati rizki. Enggak bingung. Makanya di sini faedah penting kalau misalkan orang tua mau memondokkan anaknya, memasukkan anaknya ke pondok, bekalilah yang perlu-perlu saja. Yang memang manfaat. Harus sebagian orang tua bekali yang kurang penting. Ya. Dibekali mainan-mainan yang aneh-aneh, ya. Nah, itu malah akhirnya jadi mainan kan gitu. Jadi bekali yang penting saja. Sampai dikabarkan Imam Ahmad itu sampai tersesat 3 kali ke Mekah. Siap tersesat nanya sama orang, berdoa di hadapan Allah agar ditunjukkan jalan yang benar menuju ke Mekah. Tersesat, ya, bayangkan. Dan itu beliau lakukan dari Baghdad ke Mekah dengan jalan kaki. Beliau tidak dibekali GPS, ibu-ibu. Setelah 100 meter belok kiri, nggak ada. Nggak dibekali itu. Zaman Imam Ahmad belum ada HP, ya. Sekarang coba ukur sendiri nanti ibu-ibu. Baghdad ke Mekah berapa kilo? Saya belum sempat ngukur tadi. Ukur nanti ya. Baghdad ke Mekah itu berapa kilo? Itu dilakukan Imam Ahmad dengan berjalan. Ibu-ibu kesini naik kendaraan apa, Bu? Mobil. Aduh, alhamdulillah. Padahal cuma berapa kilo, Bu? Enggak sampai berapa kilo, hanya berapa meter. Enak ya? Enak belajar sekarang. Pergi pakai mobil, ya, dianterin sopir, kadang-kadang dianterin anaknya, ya. Sudah pengajiannya ruangannya enak, ber-AC, Masya Allah, ya. Masya Allah, ada kopi breaknya pengajian, ya. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kita harus lebih rajin belajar. Lihat betapa sulitnya ulama terdahulu mencari ilmu, tapi lihat di balik kesulitan keberkahan mereka dapatkan. Sampai sekarang mereka dapat pahala terus. Imam Ahmad itu sampai keliling dunia, bukan cuma Mekah saja yang dikunjungi. Yaman dikunjungi, Madinah dikunjungi, ke Suriah, Syam, dan tempat-tempat lain. Bayangkan. Nah, di Mekah itulah Imam Ahmad belajar selama kurang lebih 4 tahun di Mekah. Disitulah Imam Ahmad bin Hanbal ketemu siapa? Ketemu Imam Asy-Syafi'i, orang hebat di masa itu. Dari situlah Imam Ahmad mendapatkan faedah berupa ilmu usul fikih dan cara beristinbat dalam fikih. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, setiap hari saya mendoakan Imam Syafi'i. Ini tanda terima kasih guru kepada siapa? Murid. Ya. Insya Allah ustadz-ustadz yang mengajar itu tidak mengharapkan terima kasih, tapi kitalah yang harus tahu diri. Ya. Para jamaah sekalian, saya ingatkan bahwa seorang dapat hidayah berupa ilmu yang mengantarkan dia masuk surga lebih baik daripada mendapatkan harta benda. Sebab harta benda itu cuma di dunia. Mati ya sudah ditinggal, nggak akan dibawa ke akhirat. Kecuali pahalanya bagi yang disedekahkan di jalan Allah. Kalau tidak ya ditinggal. Ya. Tapi coba ilmu yang bermanfaat itu sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Makanya guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan itu sebagai tanda terima kasih kita doakan mereka. Termasuk ibu-ibu sekalian juga saya ingatkan mendoakan para ulama kita yang sudah meninggal. Ustadz, saya nggak hafal satu persatu. Ya, doakan saja Allah ampuni ulama-ulama kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Doakan saya gitu ya. Ya, sebagai tanda terima kasih kita. Doakan juga para sahabat Nabi SAW yang sudah mendahului kita.
Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita mendoakan dengan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan dalam hati-hati kami ya Allah ya rasa hasad terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ini doa yang kita panjatkan. Baik. Dan Imam Syafi'i mengakui keilmuan Imam Ahmad dalam bidang hadis. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, antum a'lamu bil hadisi minni. Wahai Ahmad bin Hanbal, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Masya Allah ya, guru kok bilang gitu sama muridnya, coba. Ada nggak sekarang guru berani fair, berani sportif mengakui bahwa murid saya ini lebih hebat dalam hafalan Quran daripada saya. Murid saya ini lebih hebat dalam bidang apa? Misalnya dalam bidang hadis daripada saya. Oh, ini masalah ini guru yang ikhlas seperti ini insya Allah. Jangan sampai guru hasad kepada muridnya gara-gara muridnya lebih terkenal. Gurunya yang ngajari ternyata nanti muridnya lebih terkenal. Disitulah timbul hasad kadang-kadang. Jangan seperti itu. Seharusnya apa? Jadilah guru itu seperti Imam Syafi'i, mengakui kehebatan muridnya. Imam Ahmad rahimahullah, ya kan? Baik. Nah, di sini para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh jalan, berarti kalau mencari ilmu harus menempuh jalan. Untuk meraih ilmu di sini yang berkaitan dengan Alkitab was Sunnah, ilmu syar'i, niscaya Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jadi memang belajar itu harus menempuh jalan. Ada majelis didatangi, ya kan? Bukan cuma mencukupkan diri, Allah sudah banyak kajian-kajian di TV dakwah, kajian-kajian di YouTube. Betul, itu sarana, enggak salah, namanya juga sarana. Tapi jangan dijadikan itu tumpuan utama. Selagi masih bisa kita hadir. Tapi tetap ya, saya sarankan kepada ibu-ibu, hadir di majelis taklim bagus, tapi jangan lupa dengan hak-hak suami di rumah ya. Hak suami tetap dijalankan, kewajiban sebagai ibu rumah tangga tetap. Jangan sampai karena saking rajinnya ikut taklim terbengkalai perkara rumah tangga. Jangan sampai. Mudah-mudahan enggak insyaallah ya. Nah, ini sekedar arahan saja. Baik. Jadi tetap kita yang namanya mencari ilmu itu butuh keluar. Ya, ini perjuangan ya. Walaupun nanti acara-acara di TV dakwah, di YouTube dan yang semisal itu hanya sarana pembantu. Oh, saat kemarin ada uzur tidak bisa hadir, ya bisa disaksikan di YouTube dan yang semisal. Kenapa? Ya itu hanya sarana membantu, tapi utamanya adalah hadir langsung. Yang dapat pahala, ya dimudahkan jalan menuju surga adalah langsung hadir dan langsung berjalan. Dan itu lebih ringan daripada perjalanan para ulama kita dahulu, ya berkeliling dunia untuk menuntut ilmu. Ya, Imam Ahmad pernah pergi ke Yaman. Bertemu seorang imam namanya Imam Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani. Ya, Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani. Ternyata, ya maksudnya beliau itu sebelum ke Yaman, beliau sempat haji dulu. Bersama temannya, teman akrab beliau, yaitu Imam Yahya bin Ma'in. Ini dua-duanya ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Yahya bin Ma'in. Nah, dua-duanya sudah bertekad, ayo kita berangkat bareng ke Yaman mengambil hadis dari Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani. Nah, ketika itu dengan izin Allah mereka ketemu pas haji. Ternyata Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani juga sedang haji.
Kenapa Son'ani? Karena asalnya dari Son'a, Yaman ya. Nah ketika itu Yahya bin Ma'in mengatakan, wahai imam, kami ingin mengambil hadis, saya dengan Ahmad bin Hambal ingin mengambil hadis dari Anda. Ya. Ahmad bin Hambal, ternyata apa? Abdul Razak pernah mendengar tentang kehebatan Imam Ahmad. Ya. Diakui sudah kehebatan, sudah terkenal di masa itu. Tapi Imam Ahmad tidak gengsi untuk mencari ilmu. Baik. Sampai akhirnya Yahya bin Ma'in mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad bin Hambal, ini loh Abdul Razak bin Hammam As-Son'ani sudah ada di hadapan kita. Alhamdulillah kita nggak perlu capek-capek ke Son'a. Kita cukup mengambil hadis di Mekah saja sudah. Kita minta waktunya sebentar, kemudian kita ngambil hadis dari beliau. Apa kata Imam Ahmad? Tidak. Tekad saya, niat saya berjalan dari Mekah sampai Son'a. Saya tidak mau memutus niat ini. Ya, saya ingin dapat pahala mencari ilmu dengan berjalan dari Mekah sampai Son'a. Silakan ibu-ibu ukur sendiri berapa jarak Mekah ke Son'a. Ya, Son'a Yaman. Ukur sendiri. Tadi dari mana? Baghdad sampai Mekah. Ukur nanti. Son'a ke Mekah ke Son'a, ukur lagi. Itu sekali lagi Imam Ahmad berjalan, nggak naik onta, berjalan. Nggak pernah mikir nanti nginep hotel di mana ya? Apa saya harus browsing dulu di Google itu biar tahu hotelnya di mana? Nggak pernah berpikir nginep di hotel mana. Habis itu apa? Naik kendaraan apa? Nanti kalau kesesat ada nggak Google Map? Nggak. Insya Allah, jalan. Menuntut ilmu. Ya, kalau sekarang taklim gampang. Kalau susah nyari tempat, biasanya panitia taklim sudah ngasih alamat mapnya sehingga gampang dicari pakai Google Map, apa pakai Waze atau pakai apa ya, gampang sekarang nyarinya. Ya, Insya Allah ya kan, gampang banget nyari taklim, sudah ada petunjuknya. Nah, ulama dulu coba bayangkan. Hasilnya Imam Ahmad memiliki kitab hadis yang paling tebal sedunia, yaitu kitab Musnad Ahmad. Baik, kitab Musnad itu kitab apa sih? Nah ini saya ingin jelaskan sedikit tentang kitab Musnad. Jadi kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama itu memiliki penamaan yang berbeda-beda. Baik. Kitab-kitab hadis. Baik. Yang pertama, ya, ada kitab hadis yang ditulis dalam bentuk sahih, kitab sahih namanya. Kitab sahih. Contohnya apa? Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Ini kitab sahih. Ya. Disusun melalui bab-bab yang hanya meneliti hadis-hadis yang menurut penulis adalah kitab yang hadis-hadis yang sahih. Dipilah-pilih hadisnya dan disusun berdasarkan bab-bab. Baik. Yang kedua, ada kitab namanya apa? Ada kitab namanya kitab Sunan. Namanya Sunan. Contohnya ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, ya. Ini kitab-kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kitab Sunan ini kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Jelas ya? Beda dengan kitab sahih. Kitab sahih nggak mesti harus bab fikih. Pokoknya bab apa saja ya menurut penulisnya itu hadis-hadis sahih. Sahih Bukhari kan tidak sesuai dengan bab fikih banget, tapi berurutan babnya, tapi tidak semuanya bab fikih, tidak.
Ada bab tentang takdir ada, ya enggak? Bab tentang wahyu juga ada. Jadi campuran ini, mau bab fikih maupun bab akidah ada di kitab sahih. Adapun kitab sunan lebih fokus di bab apa? Fikih. Nah, yang ketiga ada kitab musnad. Nah, kitab musnad ini disusun berdasarkan apa? Disusun berdasarkan riwayat-riwayat dari para sahabat. Saya ulangi, kitab musnad itu kitab yang disusun berdasarkan riwayat-riwayat dari para sahabat. Misalkan hadis yang dibawakan oleh sahabat Sahabat Abu Bakar, hadis ini dibawakan oleh sahabat Umar ini. Pokoknya urutannya sahabat gitulah. Sahabat Utsman hadisnya ini. Sahabat Ali ini. Sahabat Abu Hurairah ini dan seterusnya. Aisyah misalnya hadisnya apa saja. Dan juga yang lainnya. Ini namanya kitab musnad. Nanti ada lagi yang berikutnya adalah kitab namanya musannaf. Ada kitab namanya musannaf. Kitab yang isinya adalah petuah-petuah, asar-asar yang diriwayatkan dari para sahabat. Petuah-petuah, asar-asar yang diriwayatkan dari sahabat, itu namanya musannaf. Baik. Ada musannaf Abdul Razak, musannaf Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya. Nah, kitab musnad yang paling tebal adalah Musnad Ahmad. Ya, kitab Musnad Imam Ahmad. Baik, ini kitab Musnad yang paling tebal. Ada yang mengatakan kitab Musnad Baqi bin Makhlad, muridnya Imam Ahmad, tapi tidak ditemukan sampai sekarang. Entah kemana, enggak begitu diketahui oleh para ulama. Tapi yang jelas yang sudah tercetak kitab hadis paling tebal itu kitab Musnad Ahmad ini. Ternyata hasil dari beliau menuntut ilmu, hasil dari beliau berkeliling dunia itu tidak sia-sia, karena beliau punya mahakarya yang sangat hebat, yaitu Musnad Ahmad. Sekarang karya kita di mana, ibu-ibu, bapak-bapak ya? Kita harus berpikir, karya kita buat Islam itu apa? Kalaupun tidak ada, minimal kita punya anak-anak yang nanti meneruskan perjuangan di jalan Allah. Saya Ustaz gak bisa apa-apa, cuman saya bisa didik anak. Oh, saya nggak punya apa-apa, tapi saya alhamdulillah saya rutin menjadi panitia pengajian dan menyebarkan jadwal kajian. Tidak masalah, semampu kita. Memang kita kalau untuk dituntut kayak Imam Ahmad berat, ya kita nggak mampu, ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Tapi paling tidak yang kita mampu sekarang apa untuk Islam? Itu, ya Imam Ahmad punya kitab hadis, ya. Coba ya ada kitab Sahih juga, Imam Bukhari dan yang lain-lain punya mahakarya. Maka kita pun perlu meninggalkan pengaruh yang baik buat Islam, apa yang sudah kita perjuangkan buat Islam dan kaum muslimin. Jadi jangan pernah meremehkan, walaupun hanya sesuatu yang menurut orang lain remeh nggak masalah, yang penting kita punya peran. Ya, yang ahli di bidang IT silahkan merekam kajian, dibuat upload ke YouTube atau disebarkan melalui sosmed, semuanya karya. Yang penting apa? Punya peran kita dalam Islam, ya. Jadi kita punya peran semuanya dengan keahlian kita yang berbeda-beda. Jadi demikian. Jadi Imam Ahmad punya kitab karya tulis namanya apa? Musnad Ahmad bin Hambal atau Musnad Ahmad. Baik. Sampai kemudian beliau memiliki karya tulis, memiliki murid-murid yang sangat banyak. Masya Allah ya. Sepeninggal Imam Syafi'i, tidak ada yang paling banyak muridnya daripada Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad, ya. Luar biasa. Dan itu tidak membuat Imam Ahmad menjadi tertipu.
menjadi hidup dengan kemewahan, tidak. Justru beliau apa? Orang yang sangat hati-hati dalam mengambil rezeki. Beliau tidak pernah mengambil hadiah dari para penguasa. Kenapa? Beliau khawatir kalau mengambil hadiah dari penguasa nanti amar ma'ruf nahi mungkarnya jadi takut. Ya, karena apa? Di bawah tekanan penguasa. Tak mau beliau menerima hadiah dari penguasa. Bahkan beliau sempat marah kepada salah satu putranya yang mengambil hadiah dari penguasa. Walaupun halal. Gak apa-apa kita menerima hadiah dari penguasa. Tapi apa? Imam Ahmad gak mau karena khawatir nantinya kan akan tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar gara-gara menerima hadiah. Ya, para jamaah sekalian, tentunya kalau kita pernah dikasih sama orang, ya, pasti kita ada rasa apa? Kadang ada rasa kecenderungan kepada orang itu. Sehingga ketika orang itu melakukan hal yang tidak boleh, kita takut menjelaskan. Aduh, saya mau jelasin yang haram gak enak, soalnya bapak sangat baik sama saya. Akhirnya apa? Kita takut mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, gitu. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau tidak mau, ya, gara-gara condongan beliau kepada penguasa, akhirnya beliau tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini sosok yang sangat apa? Ya, sosok yang sangat tawadhu, tidak kemudian beliau setelah terkenal namanya menjadi sombong, menjadi hidup mewah, tetap beliau hidup sederhana. Ya, tidak berkeliman dengan kemewahan. Baik. Dan Imam Ahmad bin Hanbal kalau mau ya cari harta banyak dengan cara menjilat kepada penguasa itu saking gampang. Sebab beliau tokoh yang dikenal umat. Tapi beliau tetap tidak suka dengan kemasyhuran. Maka diantara ciri Imam Ahmad itu tidak suka kalau ada orang berjalan mengikuti beliau. Kenapa? Beliau khawatir beliau menjadi orang yang masyhur, yang terkenal, kemudian orang-orang berjalan di belakangnya sehingga terkenal Imam Ahmad itu banyak ketika jalan diikuti orang. Itu beliau enggak mau seperti itu. Ya. Ini salah satu ketawaduan beliau. Dan beliau pernah mengatakan, saya ingin tinggal di Mekah, di kampung dan tidak terkenal, enggak perlu orang mengenal saya. Nanti kalau di zaman-zaman seperti sekarang justru orang ingin terkenal. Ya, ini hati-hati ya. Walaupun kita tidak boleh menilai niat orang, tapi sekarang sarana untuk menjadi terkenal itu gampang. Banyak cara. Ya. Buat yang aneh-aneh di sosmed, terkenal. Ngomong yang aneh-aneh tanpa ilmu, terkenal di sosmed sekarang. Tapi terkenal jelek. Ada pepatah Arab mengatakan, kalau kau ingin terkenal, kencingi air zam-zam. Buat yang aneh-aneh. Maka akan terkenal. Tapi terkenal apa? Terkenal jelek. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan sosok yang sabar ketika menghadapi cobaan. Cobaan berat yang paling beliau rasakan adalah ketika khilafah Islam dipegang oleh 3 khalifah yang memaksa rakyatnya untuk berkeyakinan dengan keyakinan filsafat dan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah ini tadi yang kita sudah jelaskan ya di awal muka tadi. Imam Ahmad itu jasanya besar dalam menyelamatkan akidah umat. Dan di sini saya ingin gambarkan ada 3 khalifah besar di masa Abbasiyah dan dia memaksakan rakyatnya untuk berpegang dengan akidah filsafat dan apa? Dan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Baik, saya akan tuliskan nama khalifah itu. Ya, ini nama 3 khalifah yang semasa hidupnya memaksakan rakyatnya untuk berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tentu ini keyakinan batil ibu-ibu sekalian ya, dan para jamaah ya, bahwa Al-Quran yang benar adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Kalau kalamullah berarti sifat Allah. Kalau sifat Allah berarti bukan makhluk, karena Allah itu khalik, bukan makhluk. Ya. Baik. Iya. Ini. Jadi ada 3 khalifah besar di masa itu. Khalifah Abbasiyah. Ya. Sebelumnya nggak ada yang berkeyakinan seperti itu. Ya.
Sebelumnya tidak ada yang berkeyakinan seperti itu. Ini belakangan muncul karena apa? 3 khalifah ini terpengaruh dengan ilmu filsafat Yunani, ya, dan ulama ahli kalam yang sesat. Baik, yang pertama siapa? Khalifah yang pertama adalah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun. Nah, muncul pertama kali keyakinan sesat Al-Quran makhluk dari siapa yang mendukung dan menyokong Al-Ma'mun pertama kali. Ya. Al-Ma'mun memaksa rakyatnya untuk berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk. Gara-gara siapa? Gara-gara di belakang Al-Ma'mun ulama-ulama sesat. Ya. Ini yang mempengaruhi Al-Ma'mun itu ulama-ulama sesat. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Ahmad bin Abi Duat. Nah, ini tokohnya. Dia yang terus mempengaruhi siapa? Al-Ma'mun. Terus, ya. Ini bahayanya kalau umara, pemimpin, disetir sama ulama sesat. Begini akibatnya. Sementara di zaman sebelumnya, zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu aman, nggak ada apa-apa. Karena Harun ar-Rasyid itu keyakinan akidahnya kuat. Akidah sahih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi giliran muncul Ahmad bin Abi Duat, muncul Khalifah Al-Ma'mun, maka dipengaruhi oleh Ahmad bin Abi Duat, sehingga setiap ulama yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk dipenjara, sebagian lagi dibunuh. Bayangkan, jadi penjara di masa Al-Ma'mun itu penuh sampai enggak bisa menampung lagi orang, ya, saking penuhnya, sehingga sebagian dibunuh karena sudah kepenuhan. Bayangkan bagaimana nih pengaruh ulama buruk terhadap penguasa. Ini zaman Al-Ma'mun ini benar-benar ulama dikriminalisasikan. Kalau sekarang kan rata-rata banyak isu saja, belum tentu terbukti. Tapi kalau di zaman Al-Ma'mun ini benar-benar terbukti. Di antaranya siapa? Imam Ahmad bin Hambal, sampai dicambuk berkali-kali. Ya, luar biasa. Iya, ini Al-Ma'mun. Al-Ma'mun mati, diteruskan oleh saudaranya Al-Mu'tasim. Ternyata enggak jauh beda, sama kejamnya. Dia juga memaksakan ajaran Ahmad bin Abi Duat, Al-Quran makhluk. Ya, yang ini ajaran sesat, ya. Baik. Imam Ahmad sampai di masa Al-Mu'tasim dicambuk dengan cambukan yang sangat hebat. Sampai-sampai orang-orang mengatakan kalau seandainya onta dicambuk itu bisa mati. Kalau seandainya gajah dicambuk saja bisa menderita. Ini Imam Ahmad, coba bayangkan. Ya, ketika dicambuk Imam Ahmad hanya mengatakan bismillah. Kemudian mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian baca firman Allah, kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada musibah kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Dialah pelindung kita. Udah, Imam Ahmad hanya tawakal kepada Allah. Kemudian Al-Mu'tasim bilang merasa takut, akhirnya Imam Ahmad dilepaskan walaupun tidak boleh berdakwah, ya. Masih dihalang-halangi untuk berdakwah. Baik, kemudian Al-Mu'tasim mati. Diganti lagi oleh siapa? Al-Wathiq, putranya. Ternyata sama aja, masih memaksakan apa? Akidah Al-Quran makhluk, dan rakyatnya di penjara kalau nggak mau. Dan ketika itu orang-orang menunggu keputusan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, berarti apa? Semua rakyat akan ikut kepada Imam Ahmad.
Akhirnya apa? Satu kota bisa sesat semua itu. Sebab sebagian ulama, ibu-ibu sekalian, ada yang nggak kuat, sehingga dia harus berpura-pura mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena nggak kuat. Ya, sementara kalau Imam Ahmad tidak, beliau tetap gigih, lebih baik saya mati syahid daripada apa? Saya mengatakan Al-Quran makhluk, akhirnya diikuti oleh masyarakat. Ya, maka keteguhan Imam Ahmad diikuti oleh rakyat-rakyat di Baghdad. Sehingga apa? Sehingga ketika itu tidak ada yang terpengaruh dari rakyat-rakyat, kecuali orang-orang yang memang tertipu ya dengan penguasa dan tertipu dengan ulama-ulama yang sesat. Nah ini bayangkan, luar biasa perjuangan seperti ini ya. Sampai Imam Ahmad itu harus mengorbankan nyawanya. Tapi ternyata apa? 3 khalifah ini meninggal duluan ya. 3 khalifah ini meninggal duluan. Sebelum Imam Ahmad mereka sudah mati duluan. Padahal mereka yang menyiksa Imam Ahmad, tapi mati duluan. Ya, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lahirlah khilafah berikutnya, yaitu siapa? Yaitu yang keempat, Al-Mutawakkil. Iya. Nah, di sini. Yang keempat, Al-Mutawakkil. Nah, ini. Ketika Al-Mutawakkil berkuasa, baru sunnah dihidupkan kembali dan bid'ah, akidah sesat, kekufuran dihapuskan sama beliau. Nah, ini. Makanya dia bilang khalifah pembela sunnah ini Al-Mutawakkil. Ya. Beliau membiarkan dan mempersilakan Imam Ahmad untuk berdakwah kembali. Berarti selama kurang lebih kurun berapa? 15 tahun. Imam Ahmad itu dipenjara, disiksa, dan dilarang mengajar. 15 tahun itu lama. Padahal beliau ilmunya luar biasa. Bayangkan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ajarannya beliau, ya, kitab-kitab beliau bisa kita amalkan. Lihat kesabaran luar biasa. Coba, siapa orang bisa sabar Imam Ahmad menghadapi kekejaman penguasa ini? Harusnya sabar kita. Ya. Kalau Imam Ahmad mau, beliau bisa memobilisasi massa untuk memberontak 3 penguasa ini. Mampu Imam Ahmad memobilisasi massa untuk memberontak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim atau Al-Wathiq. Tapi Imam Ahmad sabar. Sebab apa? Kalau beliau terburu-buru memberontak, apa yang terjadi? Maka akan terjadi pertumpahan darah yang lebih parah. Maka Imam Ahmad lebih memilih sabar. Akhirnya apa? 3 khalifah ini mati duluan. Kan Allah Maha Kuasa kan? Doanya orang yang terzolimi itu hati-hati lah. Ya kan? Nah, jadi nggak usah kita menentang pakai pemberontakan. Enggak. Allah Maha Kuasa mewafatkan 3 khalifah yang zalim ini sekaligus diwafatkan ya, satu persatu. Bayangkan. Sampai muncul Al-Mutawakkil yang kemudian jadi khalifah adil ya. Jadi memang kadang-kadang Allah memunculkan khalifah adil itu melalui perantara dulu, dikuasai dulu sama khalifah-khalifah yang zalim, baru muncul khalifah yang adil. Ya, namun tetap kita berdoa mudah-mudahan Allah memaafkan mereka karena mereka itu tertipu oleh siapa? Ulama jelek. Iya, tadi Ahmad bin Abi Duat ya. Makanya Imam Ahmad pernah berdoa, ya Allah, siapa yang pernah menyiksa saya maafkan semuanya. Kecuali siapa? Ahmad bin Abi Duat. Saya nggak akan maafkan. Kenapa? Gara-gara dia orang sesat. Nah itu. Tapi kalau khalifah-khalifah ini sama Imam Ahmad dimaafkan semuanya. Nah itu jadi orang tuh pemaaf ya. Nah, jangan jadi pendendam. Ini luar biasa pelajaran yang kita ambil dari kesabaran dan keteguhan beliau dalam mempertahankan akidah walaupun apa? Mengalami nasib yang sangat luar biasa ya, menderita gitu ya. Korban cobaan yang luar biasa. Baik. Imam Ahmad meninggal tahun 855 Masehi. Beliau meninggal tahun 855 Masehi. Dan yang mensolatkan jenazah beliau laki-laki sebanyak 800.000 orang. Lihat. Sementara Ahmad bin Abi Duat ketika mati, gak ada yang mensolati sama sekali dan yang mengiringi jenazah cuma berapa butir orang saja, gak banyak. Ya. Tapi Imam Ahmad bin Hambal ya,
yang menyolati 800.000 orang laki-laki dan 60.000 orang wanita. Apa itu yang menyolati ya? Hampir 1 juta orang mensolati jenazah bergantian. Ya, ini para jamaah sekalian, bahwa orang akan terlihat ya nanti ketika dia disolatkan jenazahnya. Kalau dia orang-orang yang berjasa, yang memiliki kebaikan terhadap umat, pasti banyak orang mensolati apa? Jenazahnya. Taib, iya. Dan beliau orang yang kita kenal dengan mazhabnya, dengan pemikiran-pemikiran beliau dalam menyusun fikih ataupun hadis dengan mazhab Hambali. Ya, ini mazhab paling muda ya. Ya, mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali atau Hanabilah. Ini Allah Ta'ala alam, kita doakan para ulama kita ya, mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan kepada mereka di alam kubur dan memasukkan mereka ke surga, dan menjadikan kita sebagai para pengikut mereka yang mengikuti jalan mereka di atas petunjuk. Ya, ini mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, sisa waktu sambil menunggu waktu asar, kita tanya jawab. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya salah satu nama dari kitab-kitab hadis nomor 4, yaitu kitab Musonaf. Contohnya seperti apa Ustadz, petuah-petuah yang diriwayatkan sahabat? Oh iya, Masya Allah. Ada kitab namanya kitab Musonaf. Ada kitab Musonaf Abdul Razak yang ditulis oleh Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani ya. Kemudian ada kitab Musonaf Ibnu Abi Syaibah, karya Imam Ibnu Abi Syaibah. Ya. Jadi kitab Musonaf itu ya, ibu-ibu sekalian, ya, saya tekankan bahwa Musonaf adalah sebuah kitab yang diriwayatkan, yang berisi tentang petuah-petuah atau fatwa-fatwa para sahabat, penjelasan-penjelasan para sahabat. Itu namanya apa? Musonaf. Ya. Misalkan nasihat siapa? Nasihatnya sahabat Abu Bakar apa? Nasihatnya sahabat Umar apa? Ya kan? Nah, itu namanya kitab Musannaf ya. Jadi disusun berdasarkan ya fatwa para sahabat, ataupun mungkin yang lain-lain yang selain daripada sahabat. Misalkan ada pernyataan dari sahabat tertentu, misalnya Umar bin Khattab mengatakan seperti ini ya. Kemudian nanti Umar bin Khattab misalkan mengatakan, misalkan ketika Rasulullah sholat, beliau mengangkat tangannya setentang dengan kedua telinganya. Ada sahabat lain mengatakan setentang dengan kedua pundaknya. Itu namanya ucapan para sahabat. Misalkan sahabat mengatakan, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dengan cara duduk. Ya, baik. Kemudian ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, misalkan Ali pernah minum sambil berdiri, menunjukkan boleh minum sambil berdiri, tapi utamanya sambil duduk. Nah, ini namanya apa? Pernyataan para sahabat, dan itu dicantumkan dalam kitab-kitab Musannaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, contoh lain sangat banyak nanti. Ya, silakan Bu kalau ada yang lain. Atau mungkin ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi tapi mungkin perlu ditanyakan, silakan. Udah, masih, Ibu, silakan. Masih kurang paham. Baik, di mana kurang pahamnya? Beda, Bu. Kalau musnad itu sabda Nabi cuman disusun berdasarkan riwayat dari sahabat. Misalkan sahabat Umar hadisnya dari Nabi ini. Kalau musannaf itu murni pernyataan sahabat. Tapi kalau musnad itu sahabat mengatakan Rasul bersabda seperti ini. Nah, urut-urutannya berdasarkan apa? Urut-urutan sahabat. Intinya musannaf ini penekanannya di hadis.
Musnad penekanannya di hadis tapi berdasarkan urut-urutan sahabat yang meriwayatkan. Jadi sahabat Umar hadisnya berapa? Disebutkan sekian. Sahabat Aisyah, sahabiah Aisyah hadisnya berapa? Sebutkan sekian. Tapi tetap penyandarannya ke sabda Nabi. Tapi kalau musannaf penyandarannya adalah ke perkataan khusus sahabat. Baik sahabat dia melihat Rasulullah ataupun sahabat berfatwa. Itu musannaf. Jelas Ibu, sudah. Mungkin nanti beli aja Ibu ya buku-bukunya, atau mungkin bisa nanti membaca di buku-buku ulumul hadis ya. Terjemahan ada ya, supaya lebih jelas apa perbedaan antara musannaf dengan musnad. Tapi insya Allah sudah jelas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasan tadi yang Ustadz jelaskan tadi tokoh penyelamat umat yaitu satu Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang murtad. Yaitu sepeninggal Rasul orang tidak sholat dan tidak bayar zakat. Jadi pengertian di sini murtad itu yang tidak sholat, tidak bayar zakat itu udah tergolong orang yang murtad, bukan yang pindah agama keyakinan gitu aja, bukan tergolong murtad gitu. Baik, murtad itu ibu-ibu ada berapa macam tingkatan. Pertama murtad dengan pindah keyakinan, ya, seperti pindah keyakinan dari Islam menjadi Nasrani, menjadi Yahudi dan seterusnya, itu murtad juga. Murtad yang kedua adalah pengingkaran, juhud. Murtad karena pengingkaran. Nah ini yang mungkin banyak diantara kita belum paham murtad yang model ini. Kebanyakan kita taunya yang namanya murtad itu apa? Pindah keyakinan. Padahal mengingkari sesuatu yang sudah qat'i, yang aksioma dalam agama ini juga bagian dari murtad. Seperti apa? Tidak meyakini sholat itu wajib. Oh, sholat sudah nggak wajib sama saya. Loh kenapa? Sebab saya sudah mencapai makom tertinggi dan sudah tidak wajib saya menjalankan ibadah. Haji sudah nggak wajib lagi, puasa sudah nggak wajib lagi, sholat udah nggak wajib lagi, zakat udah nggak wajib lagi. Sebab apa? Saya sudah sampai makom waliullah, itu makom ma'rifatullah. Sementara kalian masih makom syariat, masih wajib kalian sholat. Kalau saya udah enggak. Nah ini namanya apa? Murtad karena apa? Ingkar. Nah yang itulah yang terjadi di masa Abu Bakar. Mereka sudah meyakini sholat gak wajib lagi, zakat sudah enggak wajib lagi. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Jelas ya? Nah ini murtad karena apa? Karena juhud, karena pengingkaran. Ya. Kemudian berikutnya ada jenis murtad lain, murtad karena mengolok-olok agama. Mengolok-olok. Pengen tahu contohnya? Seperti orang bercanda tapi bercanda dengan mengolok-olok agama. Ini pernah terjadi di masa Nabi. Ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat itu paling takut perang, paling banyak makan. Kemudian apa? Intinya istilahnya paling apalah, paling banyak makan, paling takut perang. Ya, ketika ketemu musuh lari. Itu niatnya katanya bercanda, tetap tidak dimaafkan. Makanya jangan bercanda dengan syariat agama, hati-hati. Agama bukan bahan candaan. Allah mengatakan ya dalam surah At-Taubah, wala in sa'altahum in la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah pantas kalian ya ketika ditanya kenapa kalian mengolok-olok katanya kami cuma bercanda? Agama kok jadi bahan candaan, bahan lawakan? Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bercanda, kalian jadiin bahan candaan? Syariat Islam dibikin bahan candaan, bahan olok-olok. Ya.
Misalnya bercanda tentang kondisi rumah tangga Nabi. Oh, Nabi Muhammad itu istrinya banyak, dijadikan bahan candaan dan bahan lawakan. Hati-hati, bisa keluar dia dari Islam, murtad. Jelas? Kemudian syariat-syariat dijadikan bahan candaan. Misalkan ada syariat cadar, itu dijadiin bahan candaan misalkan. Hati-hati. Ya, walaupun kita tidak mudah memurtadkan, tapi hati-hati orang yang menjadikan syariat Islam sebagai candaan bisa murtad. Ya. Ayatnya saya cek dulu, Bu. Sabar ya, Bu ya. Saya carikan dulu. Atau mungkin ada yang nemu duluan, silakan. Baik. Qul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum taslimun. At-Taubah ayat 65. At-Taubah ayat 65. Baik. Jadi bercanda dengan syariat, mengolok-olok syariat itu sebab apa? Sebab murtad. Hati-hati. Ya. Bercanda sholat. Sholat sambil apa? Sambil pakai pakaian bikini. Ada nggak seperti itu? Ada sekarang candaan-candaan begitu. Sholat sambil telanjang, sholat sambil ngerokok begini. Hati-hati, itu mempermainkan sholat ya. Canda. Taib. Nah, ini namanya apa? Istihza dalam syariat Islam. Hati-hati. Termasuk yang suka biasa hari-hari orang, aduh kalau malam Jumat sunnah Rasul, itu juga termasuk candaan, itu termasuk itu ya Ustaz? Ya nggak bisa kita mengatakan itu candaan, karena sunnah Rasul apa dulu malam Jumat? Iya. Ya betul. Kan malam Jumat ada membaca surah Al-Kahfi, itu kan sunnah Rasul ya? Bukan, itu sunnah Rasul apa? Itu diidentikan sama misalnya, aduh ini malam Jumat yang Bapak sama Ibu sunnah Rasul, suka dicandain gitu, dipleset-pleset gitu. Enggak. Sunnah Rasul maksudnya melakukan hal apa? Iya, jadi itu tidak termasuk termasuk juga. Mungkin dia salah paham biasanya. Iya, termasuk salah juga paham, itu ya. Ya, menjadikan poligami sebagai bahan candaan gitu kan. Maksudnya untuk mencela dan mengejek poligami ya. Misal bikin film ya, menggambarkan bahwa poligami itu selalu identik keluarganya pasti sengsara, rusak. Ya masalah orang mau enggak itu kan tergantung kemampuan ya kan. Tapi kalau kemudian menggambarkan buruk tentang syariat satu saja, itu termasuk istihza. Dan film-film banyak menggambarkan yang seperti itu. Itu jatuh kepada istihza, mengolok-olok syariat. Ya, menyanyikan lagu bahwa apa? Bahwa sholat enggak sholat saja orang kafir kaya, ngapain sholat katanya. Itu istihza terhadap syariat, bisa memurtadkan seorang dan keluar dari Islam. Hati-hati. Ini wallahu alam. Ini macam-macam apa? Macam-macam kemurtatan ya. Nanti insya Allah ada rincian lagi yang lain karena waktu kita terbatas. Ada satu lagi barangkali mungkin penting, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada sebagian orang yang tidak ikut yang imam yang 4 gitu, termasuk mereka langsung katanya belajar ke hadis, ngambil langsung hadis dan Al-Quran. Setahu saya pun hadis pun seperti tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal itu kan banyak sekali gitu. Ini gimana menurut Ustadz gitu? Ada yang tidak mau, yang tidak mengakui imam yang keempat katanya, mereka langsung mengambil ke Al-Quran dan hadis gitu. Iya. Mengambil Al-Quran hadis itu kan butuh penjelasan para ulama. Ya, meskipun kita tahu ulama tidak cuma apa? Imam 4 saja, banyak ulama yang lain. Tapi tentunya kalau seorang sekarang belajar Al-Quran wal hadis tidak menggunakan penjelasan ahli tafsir, penjelasan ahli hadis, lagi mana kita mau tahu tafsir? Karena Al-Quran itu apa? Butuh tafsir yang sahih. Di antara tafsir yang sahih adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat, dengan perkataan para tabi'in, dengan penjelasan para ulama, dengan kaidah bahasa Arab. Dari mana kita tahu? Ya dari para imam kita, para ulama kita. Sekarang kalau ada orang ingin menafsirkan Al-Quran sendiri, sesat. Namanya menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, ya, dengan cara pandang sendiri, dengan logikanya sendiri.
Hati-hati, kalau begitu caranya itu banyak orang sesat termasuk jaringan liberal dan yang semisal. Ya. Mereka sesat gara-gara menafsirkan Al-Quran berdasarkan logika mereka. Oh, semua agama sama. Dalilnya mana? Ada di Quran. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan beragama. Oh, berarti nggak apa-apa beragama selain Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Islam di sini kata liberalis itu artinya berserah diri. Jadi siapa saja yang berserah diri berarti dia Islam. Kristen yang sekarang kan berserah diri Islam. Yahudi berserah diri Islam. Mereka semua nanti masuk surga. Ada surganya sendiri-sendiri biar nggak saling rebutan. Islam punya surga, Nasrani punya surga, Yahudi punya surga. Dari mana itu muncul? Gara-gara menafsirkan Al-Quran berdasarkan akal sendiri, rokyu sendiri. Itu sesat. Kita harus belajar tafsir dari para ulama kita. Yang nggak mesti harus imam 4 saja. Tidak, ulama yang lain juga banyak. Ya kan? Dan semua ulama sama dalam permasalahan akidah. Walaupun ada perbedaan pendapat dalam perkara furuk, cabang, tapi itu perbedaan pendapat yang tidak membahayakan. Tapi kalau sudah perbedaan pendapatnya sampai pada taraf menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, sepakat para ulama ini haram hukumnya. Hasilnya apa? Seperti jil itu, ngaco menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan hadis. Ya, jadi kita harus mengembalikan kepada para ulama. Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Adapun bermadhab khusus, misalkan saya bermadhab Syafi'i, teman saya bermadhab Hambali, itu sifatnya boleh, bukan keharusan, tapi boleh. Tapi kalau mengambil penjelasan para ulama dalam bidangnya masing-masing, ya harus. Ketika kita pelajari ilmu hadis, ya harus mengenal siapa ulama-ulama ahli hadis yang terkenal. Ketika kita belajar fikih, kenali siapa ulama-ulama terkenal di bidang fikih. Ya. Ketika kita belajar akidah, kenali siapa ulama yang terkenal menyebarkan akidah yang sahih. Nah, begitu caranya kita pelajari ya bidang ilmu secara benar. Jadi kalau sekarang Al-Quran dipahami sendiri, ya pakai ra'yu sendiri, ini bahaya. Ya, hasilnya seperti jil itu, akhirnya nggak jelas punya pemikiran. Coba. Orang-orang di luar Islam saja tidak senang, tidak mau mengatakan bahwa mereka, bahwa agama selain mereka itu di surga. Enggak ada. Orang Nasrani misalnya, apakah mengakui Islam masuk surga? Enggak. Orang Yahudi, apalagi enggak akan mengakui selain Yahudi kecuali yang masuk Islam saja, yang masuk surga saja. Al-Quran mengatakan apa? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Surah Al-Baqarah. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan bahwa tidak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja. Mereka kalau sekarang ada umat Islam mengatakan surga milik umat Islam, apa salahnya? Orang Yahudi dengan Nasrani saja mengklaim surga milik mereka kok. Kita pun seperti itu, sebab Allah mengatakan apa? Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kalau sekarang kita katakan di luar umat Islam kafir, lah apa salahnya? Oh memang kafir kok, kecuali kalau masuk Islam. Jadi kalau nggak mau dibilang kafir, masuk Islam. Gampang? Susah-susah amat. Iya, kalau nggak mau dibilang kafir, masuk Islam. Jangan kalau dibilang, oh jangan memanggil dengan kafir, panggil saja non muslim. Ya alhamdulillah lah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang non muslim, ya apa kita bilang ke dia, kafir di sini? Kan nggak mungkin. Enggak, kalau ada pengumuman pasti mohon yang non muslim di sono, yang muslim di sini. Itu wajar. Mana ada sih orang memanggil wahai kafir, nggak ada. Itu hayalan saja. Tapi dalam hukum Islam mereka disebut apa? Kafir. Lawang orang Nasrani saja menganggap di luar Nasrani namanya apa? Domba sesat. Nggak kita masalahkan kok. Domba sesat. Kita bilang kafir aja dipermasalahkan. Ini kurang kerjaan orang begini nih. Maklum lagi musim politik kan gitu. Ngapain dipermasalahkan? Wong itu hukum dalam Al-Quran jangan diotak-atik.
Ya alhamdulillah umat Islam tetap menjaga perasaan kok. Memanggilnya tetap pakai adab dan etika. Tetap, tapi Al-Quran membahasakan kafir ya kafir. Jangan kita ungkit-ungkit istilah syar'i begitu ya. Nanti lama-lama surah Al-Kafirun diganti surah non-muslimun. Bahaya ini surat Al-Kafirun diganti surah non-muslimun. Lama-lama kata-kata yang menakutkan diganti. Oh jangan bilang haram. Terlalu ekstrim. Terlalu radikal, non halal. Saya takut begitu nanti kata haram orang takut mendengar, sehingga diganti non halal. Ya, masya Allah. Jangan bilang neraka. Oh terlalu kasar, non surga. Ya kalau non MSG nggak apa-apa. Ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Mungkin insya Allah kajian berikutnya kita akan membahas syarah Arba'in Nawawiyah ya. Arba'in Nawawiyah, hadis-hadis Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.